Pekan lalu sudah selesai polipropilen, Anda sudah belajar polyethylene, Anda sudah belajar polipropilen yang mana itu adalah komersial polimer. Dan hari ini kita masuk ke engineering polimer yang saya pilih itu adalah salah satu yang beken, Anda akan selalu ketemu ya, mau industri gitu loh ya, mau di sehari-hari ini ada gitu kan kualitasnya bukan kualitas. Performanya itu adalah di atas komersial polimer ya. Kalau Anda tahu performa itu bisa menyangkut dari temperatur, bisa dari mechanical property, segala macam. Ini kelasnya di atasnya. Nah, jadi ketika nanti Anda harus memilih, kalau misalnya memang nggak harus misalnya engineering polimer ya nggak usah, kan sayang duitnya, sayang juga materialnya, mubazir gitu ya. Nah, oke, saya akan masuk ke hari ini tuh penting banget soalnya Anda belajar tentang poliamida atau mungkin orang awam gitu loh ya, ngenalnya tuh dengan nilon. Siapa sih nggak kenal sama nilon gitu loh ya. Sehari-hari Anda kalau dengar nilon itu identik dengan apa? Wasim. Kok ada 169 ya? Angkatan 19. Sebentar, ini tuh angkatan berapa sih? Yang ikut kuliah hari ini tuh angkatan berapa ya? Betul, Harusnya. Bu, 19, Bu. 19, Bu. Ya? Oh, ini NIM-nya. NIM-nya di sini tuh masih kok NIM-nya masih 169? Bukan Halo, Bu. 137? Apa suara Ya, saya sudah terdengar? Udah. Oh iya, jadi akun ini pakai NIM TPB dan kan mahasiswanya sendiri nggak bisa ubah username-nya ya, Bu. Jadi dipakainya yang ini. Kalau Anda sendiri NIM-nya berapa? 137, 19 berapa? 066, Bu. Oh gitu. Iya, Ini Bu. tuh Anda terdaftar di sini tuh, tapi kenapa temennya yang lain bisa ya? Saya nggak tahu juga, Bu. Waktu itu udah ditanyain ke yang administrator yang ngebuatin akunnya, Bu, dan katanya kan mahasiswanya sendiri nggak bisa ngubah namanya. Jadi pakai yang ini aja. Berarti Anda semua di 169 ini semua kuliah? Gimana, Bu? Akun office Anda 169 di semua kuliah terdaftarnya? Iya, Bu. Oh, harusnya enggak. Ini ada berapa lumayan? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 orang nih. Karena makanya saya pikir kok ada 169 deh, kan KMD. Yang lain 137, saya ngeliatnya 137. Oke. Ya, itu, sebenarnya asisten bisa ya, Reja? Kan owner, Reja? Iya, Bu. Kan Ya. owner kan? Novan juga owner kan? Nanti diganti nih yang masih 169 kayaknya diundang dengan NIM. Wasim, tapi kamu punya nggak office yang 137? Saya ini di akunnya username-nya 169, Bu, tapi emailnya 137.19066@mahasiswa.itb.ac.id, Bu. Oke, ya udahlah, biarin aja deh. Biarin Iya, aja Bu. gitu. Cuma saya jadi bingung kenapa ada NIM 169, makanya saya tanya, saya konfirmasi. Jangan-jangan anak TPB masuk ke sini, itu kan nggak boleh. Masih belum boleh gitu, nanti pusing lagi. Ini siapa yang share whiteboard nih? Ada yang share whiteboard? Sorry, Bu, itu kepencet. Oh ya, Zilan, Adi Zeno. Sorry. Tutup dulu. Aku nggak bisa nge-share nih. Atau Anda mau kasih kuliah nggak apa-apa? Nggak, Bu, takut, Bu, nggak usah, Bu. Kok takut? Nggak apa-apa. Panggilannya siapa? Zilan Adi Zeno, Fulvian. Panggilannya siapa? Panggilannya Vian, Bu. Vian. Vian, kalau dengar nilon Anda ingat apa? Saya ingat senar, Bu. Senar. Anda suka main gitar? Iya, bisa lah, Bu. Oh, bisa. Anda yakin itu dari nilon? Yakin, Vian? Sorry, Bu. Saya mau nanya ini juga dulu, Bu. Ini whiteboard-nya gimana cara unshare-nya? Saya nggak tahu caranya.
Oh, Anda kayaknya stop share ada tanda silang tuh, tanda silang. Coba Anda lihat. Nah, itu aja Anda klik. Oh iya, siap. Nah, itu. Gitu. Tadi ngulik itu, sorry. Oh gitu, nggak apa-apa bagusnya tanya. Udah nggak fokus tadi. Kenapa Bu tadi pertanyaannya? Anda yakin senar itu dari nilon? Atau Bu, soalnya saya sering lihat senar nilon dengernya. Jadi kayak pikirannya senar nilon. Selain senar, apalagi yang nilon identiknya? Baju nilon. Baju apa? Baju olahraga bukan sih yang dari nilon, Bu? Ada temanya tuh anak tekstil tuh, dosen tekstil. Coba tanya ke temanya, berani nggak nanya? Coba, aku pengen lihat cara kamu bertanya gimana sih kalau sama yang lebih senior. Namanya Maya. Iya. Permisi Bu Maya, boleh izin bertanya nggak? Oh boleh, mangga jelaskan. Tentang pakaian ya, tadi baju nilon tuh biasanya buat apa? Si tekstil? Gaya si bajunya di tekstil gitu. Iya. Jadi kalau nilon itu di tekstil itu biasanya digunakan untuk kaos kaki ataupun bisa juga kita gunakan untuk pakaian olahraga. Nah, itu tuh memang dia bahannya dari nilon. Dia itu bahannya dari poliuretan ya kalau polimernya. Kemudian kalau tadi betul kalau misalnya disebutkan nilon juga sebetulnya ada banyak juga ya. Senar, kemudian untuk main layangan itu juga dari nilon. Terus kalau suka mancing, jalannya itu juga dari nilon. Jadi nilon juga banyak jenisnya. Nanti barangkali Bu Mar akan menjelaskan gimana nilon itu dibuat barangkali ya Bu ya. Contohnya banyak sih. Beneran. Itu. Jadi sikat gigi juga itu nilon, sikat kawan itu juga nilon ya. Ini memang banyak sekali aplikasinya, tapi memang betul nanti dari proses pembuatan dari polimernya itu yang berbeda gitu. Nah, itu Bu barangkali Bu. Siapa tadi ya namanya? Fufian Bu. Ya, siap. Terima kasih. Nanti main tapi tadi baju olahraga tuh terbuat dari nilon artinya ya? Iya. Nanti boleh main ke SD3, nanti saya lihatin gimana membedakannya dan mengidentifikasinya. Ya, kebetulan saya di lab, jadi nanti bisa lebih mudah. Kalau kebetulan di lab nanti kita kuliah, Mai, bisa nggak live? Live aja. Nanti saya bikin Zoom terus live. Possible. Praktikum. bisa Bu. Praktikum. Tapi kita lebih mengidentifikasi serat gitu Bu. Iya. Dulu juga hasilnya juga gitu. Biasanya dia identifikasi, dibakar segala macam, baunya kan seperti itu ya. Boleh banget Bu. Saya di lab. Itu bagian dari ini ya, tugas kamu ya Mai. Iya. Boleh Bu, nanti. Apaan lagi di lab? Maaf Bu, ini di rumah ada suara anak saya. Gak apa-apa. Jadi nanti saya akan jelaskan misalnya gimana cara mengidentifikasi serat ya. Kalau yang paling mudah itu dengan pembakaran. Tapi kan kalau dibakar kita nggak bisa spesifik jenisnya itu apa. Tapi kalau dengan mikroskopik kita lihat morfologinya, kemudian nanti kita akan identifikasi lagi dengan cara pelarutan. Ya, pokoknya tolong disiapin aja biar adik-adiknya tahu ya, kebetulan nih ada mahasiswa plus dosen gitu. Dari estetik. Sekarang jadi mahasiswa gitu. Saya jadi dosen, kan punya kekuasaan tuh di sana. Iya. Seneng Bu saya Bu. Disiapin kemarin kan saya minta kan yang polipropilen ya, kalau nggak salah. Yeah. Ini pokoknya all about tekstil aja, polimer yang related sama tekstil. Kayak sampai kalau mengidentifikasikan juga oke. Nanti biar diseling, biar adik-adiknya punya wawasan tentang polimer di tekstil. Oke, Mai? Oke, Bu. Siap. Iya, nanti bisa juga koordinasi dengan asisten, ada Reza, kemudian ada Novan supaya cantik kemasannya. Oke? Ya, baik Bu. Mangga. Ya, oke. Thank you, Mai. Ya, sama-sama Bu. Ya. Saya akan share slide. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Kalau nggak ada suaranya berarti nggak terlihat. Nggak respon. Oke ya. Hari ini kita masuk ke poliamida ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang poliamida tuh orang kayak apa tuh? Kayaknya makhluk asing banget gitu ya, makhluk aneh gitu. Padahal poliamida itu kalau orang bilang tahu poliamida nggak?
Kayaknya enggak. Tahu nilon nggak? Tahu. Ya. Padahal nilon itu hanya sebagian kecil dari poliamida sebenarnya. Dia memang kelasnya poliamida kalau kita bicara tentang polimer ya. Tapi sebenarnya nanti dia terbagi. Nah, apa namanya? Mai, tolong di-mute dulu deh kayaknya, Mai. Suaranya masuk. Ya. Nah, hati-hati antara poliamida dan poliimida. Bedanya tipis ya. Kalau poliamida engineering polimer, kalau poliimida itu high performance polimer. Hati-hati ya, bedanya dikit banget. Walaupun kadang-kadang kalau poliamida orang mah kayak lebih ya nama dagang lah gitu loh. Itu lebih populer banget nilon karena dari sejak lahirnya tuh namanya seperti itu ya. Tapi sebenarnya dia kelasnya itu adalah poliamida ya. Nah, poliamida atau nilon gitu loh ya. Wah, ini mah banyak banget ya. Maksudnya tuh benar-benar yang dia bisa bentuknya fiber, bisa bentuknya nanti bulk seperti ini, dan hampir segala sesuatu yang memerlukan polimer yang kelasnya di atas komersial, itu nilon tuh masuk di sana, dan banyak banget ya jenisnya, dan ini akan kita pelajari gitu loh ya. Saya ngajarinya pasti general, tapi setidaknya nanti Anda tahu lah beda-beda yang khususnya itu seperti apa gitu loh ya. Dan dari sejak kaos kaki mungkin Anda anggapnya remeh-temeh gitu ya, sampai ke baju anti peluru, sampai ke baju kebakaran gitu, anti bakar, itu tuh semua di sini tuh dahsyat banget ya menurutku. Maksudnya kayak yang kalau kita bicara tentang polimer nih, dia tuh bener-bener kayak yang nggak ada matinya ya sifatnya. Maksudnya dari yang kelasnya bawah dia nggak milih ya, sampai kelasnya advance yang tahan peluru, tahan bakar, tahan ini, tahan itu gitu ya. Untuk sebuah plastik dalam tanda kutip, nilon itu outstanding banget. Bahkan Anda bisa ketemu di Niger ya, atau misalnya di oil and gas, nilon tetap Anda ketemu ya. Ini luar biasanya, karena memang performanya nggak kaleng-kaleng ya. Jadi kalau Anda lihat dari benang sampai ke ini row pasti ya, kemudian juga yang bulk, parasutnya waktu Perang Dunia nih ya, ini penting banget ya. Dan itu bisa hanya dengan nilon. Dulu mungkin sutra orang bermainnya ya, kalau berhubungan dengan fiber segala macam, tapi kan sutra ada keterbatasannya juga ya gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kelas poliamida di aplikasi ya mungkin bisa terbagi dua ya, ada dua. Satu itu adalah fibers, maka tadi Vian bilang kayak senar gitar, terus tadi Maya bilang tentang kayak brushnya brush sikat gigi gitu loh ya. Kemudian juga yang basisnya itu fiber, kemudian dirajut dan segala macam itu nilon, tetapi juga dia engineering resin, jadi bentuknya bulk seperti ini juga ada ya. Jadi benar-benar mau jadi apa aja, ini hampir mirip kayak polipropilen ya. Polipropilen itu bisa bulk gitu ya, bisa juga dalam bentuk fiber ya. Dan fibernya bukan fiber kaleng-kaleng kalau sudah kita bicara tentang poliamida gitu ya, tentang nilon nih amazing banget punya kelasnya, termasuk juga untuk engineering resin ya. Dan saya pernah waktu itu ini real di Pertamina waktu itu ya, ada kasus gitu loh ya, dan logam yang disubstitusi dengan nilon, bahkan itu jam kerjanya itu hampir ribuan jam, itu dia masih oke-oke aja, itu nilon ya. Jadi memang keren banget ini kalau dia sebagai engineering polimer ya. Nah, di sini tuh yang harus Anda paham itu adalah sebenarnya struktur. Ini kan matpol ya, jadi LO-nya itu learning outcome dari mata kuliah ini tuh Anda paham tentang struktur, hubungan struktur, sifat, sama performance. Prosesnya nanti di pemrosesan ya. Itu. Nah, kalau sejarahnya saya rasa Anda harusnya udah baca materialnya, udah nonton ya. Dan nilon itu sebenarnya kelas dari polimer sintetik, sebenarnya poliamida. Kenapa poliamida? Artinya amida yang banyak gitu kan. Berarti kan unit ulangnya tuh amida sebenarnya ya. Nanti saya jelasin amida itu apa, ini penting karena apa? Karena nanti di alam Anda ketemu. Tadi saya sudah bicara ya tentang sutra gitu loh ya. Di alam ini ketemu ya, dan luar biasa sekali. Protein tuh basisnya ini ya. Jadi amida ini salah satu kelas yang luar biasa sebagai monomer ya. Dan di alam kita ketemu, sintesis kita juga bikin, dan dia merambah kemana-mana ya. Nah, saya sudah bercerita di di materialien kan, di Edunix kan Anda sudah diminta untuk nonton tuh ya. Si Wallace Carothers ini ya memang jenius banget ya. Dia memang keren banget walaupun di ujung usianya agak-agak tragis sedikit gitu loh ya. Tapi tetap sih orang ini yang memberi torehan sejarah terhadap perkembangan teknologi terutama di dalam tekstil, sehingga hari ini kita bisa berpakaian nyaman, juga banyak juga produk-produk yang terbuat dari nilon yang kita nggak bisa kesampingkan ya. Nah,
masuk ke market sekitar tahun 38 ya, itu saya udah cerita ya di Materialien. Dan kemudian juga yang paling apa namanya ya, yang paling fantastis itu adalah ketika jutaan pasang dari stocking, dan ini tuh kayak ngantrinya tuh kayak ngantri orang iPhone 12 kali ya gitulah kalau hari gini gitu ya. Jadi sebelum tokonya buka itu udah ngantri di depan, jadi ngantri pakai sendal gitu kan. Tapi nih ini bener cewek-cewek waktu zaman itu yang kelas atas gitu loh ya. Ini tuh bener-bener yang nungguin ini stocking. Karena apa? Zaman dulu orang kaos kaki tuh tebel, biasanya kan dari wool ya paling ya gitu, dari bulu domba ya. Dari wool tebal, tapi kalau ini tuh kayak tipis, elastis, kemudian juga seksi gitu ya makainya, terus ditarik tuh nggak melar gitu. Itu tuh terobosan banget gitu, dan orang tuh kayak punya stocking nilon itu kayak wow ya. Mungkin kayak kalau sekarang korelasinya mungkin sama kayak gadget yang harganya amit-amit ya gitu. Nah, jadi Anda kalau tahu detailnya ya nontonlah Materialien karena ini tugas Anda gitu loh ya. Di situ cerita tentang penemunya terutama, dan ada beberapa hal yang kita belajar dari penemunya dan juga cara buatnya juga. Cuman angkatan ini tidak ada rezekinya untuk membuat sendiri ya. Kipolnya nggak buat ya, ada dikasih data doang gitu loh ya. Kalau dulu enggak, buat sendiri, angkatan 16, 17 itu bikin sendiri nilon. Materialnya gimana Bu? Mahal. Aku pesannya tuh 6 bulan sebelumnya biasanya. Jadi 6 bulan sebelumnya lah ya, karena inden gitu. Indennya 3 bulan gitu. Pokoknya itu udah prepare itu, dan biasanya memang setiap anak itu ngerjain per kelompok ya. Nanti ngerjain sendiri gimana caranya Anda ngebuat nilon dengan reaksi polimerisasi, kondensasi. Nah, cuman mohon maaf untuk angkatan ini ya masih belum bisa, sama 18 juga belum ya. 18 itu tragis banget tuh yang tahun lalu. Begitu minggu depannya ya, begitu saya ingat banget. Mereka praktikum harusnya hari Reboknya apa? Selasanya lockdown di 12 Maret. Saya ingat banget. Mereka harusnya praktikum nilon gitu loh ya. Sehari sebelumnya lockdown. Nggak jadi deh gitu loh ya. Emang nggak rezeki gitu loh ya. Jadi yang Anda juga ya mohon maaf gitu ya, belum rezekinya, nonton aja gitu loh ya. Tapi kalau misalnya Anda mau nyoba sendiri, nyoba aja gitu loh ya. Beli bahan-bahannya, kemudian Anda campur, kemudian udah tarik jadi nilon. Ya, sekarang sih kita ngeliatnya gitu. Dulu orang ketemunya nggak gitu, susah ya, karena dia tuh lapisan tipis di atas di interface, kemudian ditarik gitu ya baru digulung. Ya, itu nonton aja di Materialien. Oke? Nah, nilon saya juga sudah cerita di Materialien bahwa nilon itu sebenarnya adalah NY-nya itu dari New York, ya, lon-nya itu London. Kenapa? Karena ini menunjukkan tentang betapa panjangnya gitu ya fiber yang bisa dibuat ya dari nilon ini ya, sepanjang New York and London ya. Jadi keren banget lah gitu ya, makanya namanya nilon. Ini yang bikin namanya tuh kreatif banget loh sumpah ya. Aku aja dulu sebelum tahu baca tentang sejarahnya nilon ini juga kok kepikiran nilon, oh ternyata New York dan London gitu, Eden keren gitu ya. Maksudnya itu bisa-bisaan gitu loh ya, mau apa ya, menggambarkan tentang amazing ya material ini dengan suatu kuantifikasi yang akhirnya jadi nama. Kreatif banget ya nggak sih ya. Jadi pada zamannya sampai sekarang sih menurut saya ya, nilon ini tetap menjadi sesuatu banget di dalam dunia material ya itu. Nah, makanya namanya nilon, dan hari ini juga kalau orang bilang beli poliamida, hah gitu. Kalau misalnya ada nilon nggak gitu, atau misalnya nilon sekian-sekian ada nggak gitu. Nanti kalau Anda bermain-main dengan nilon ada angka-angka di belakangnya, nah itu tuh nanti menunjukkan sesuatu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini ya gitu. Nah, kalau melihat aplikasi ini saya melihatkan ini bukan karena apa-apa, ini benar asli untuk memperlihatkan tentang aplikasi ya. Betapa stocking nilon itu benar-benar tipis gitu, tapi elastis gitu, dan juga tahan, nggak robek ya ditarik gitu loh ya. Makanya tuh cewek-cewek pada ngantri itu ya beli waktu itu stocking nilon gitu loh ya, karena memang ya lihat aja sendiri gitu loh ya. Dan kemudian juga siapa yang belum sikat gigi? Oke, banyak ya. Tapi ada juga yang udah, please lah kalau kuliah nggak mandi, minimal sikat gigi cuci muka atuh lah ya, gitu loh ya. Dan hari ini gitu loh ya, tanpa adanya nilon, Anda kebayang nggak sikat gigi pakai apa? Pakai siwak ya, iya gitu loh ya. Bukan siwak pasta gigi, siwak yang kayu gitu loh ya. Siapa yang tahu, sebelum adanya ketemu nilon dan kemudian jadi sikat gigi seperti ini, orang sikat gigi pakai apa? Ada yang punya ide?
Pakai arang nggak, Bu? Pakai arang, diapain arangnya? Kalau nggak salah dulu guru SMP saya cerita langsung digosok aja di situ gigi. Kebayang nggak? Agak-agak kebayang Bu sebenarnya. Cuma masuk akal sih Bu, soalnya kayak odol-odol kan banyak yang jadi dari karkol gitu kan sih. Aha. Karkol kan batu bara, jadi kayak make sense-nya dipakai guru saya. Jadi make sense. Tapi Anda sendiri pernah lihat nggak sih orang sikat gigi pakai arang? Nggak pernah sih Bu. Nggak pernah ya seumur hidup. Oke, thank you. Yang lain siapa yang tahu? Sebelum orang menggunakan toothbrush seperti ini gitu loh ya, orang sikat gigi tadi katanya pakai arang. Terus pakai apa lagi? Ada yang pernah tahu? Pakai siwak kali Bu ya? Iya, tadi aku udah bilang pakai siwak. Itu siwak ya, tapi kayaknya nggak semua juga punya siwak. Siwak itu lumayan mahal di impor ya, impor. Mungkin ya kalangan tertentu pakai siwak, tapi yang biasa-biasa aja gitu loh. Pakai serai Bu kalau di desa saya Bu dulu. Pakai serai. Serai digigit-gigit gitu loh. Saya lupa serai atau sirih gitu. Sirih kali Mas. Sirih ya Bu. Jadi sering digigit-gigit gitu terus tapi gigi jadi hitam gitu. Nyugih itu namanya apa? Kok nyugih sih? Nyirih namanya, nyirih. Pakai sirih bukan serai. Serai mah yang panjang. Jadi suka lupa saya udah lama. Sampai sekarang masih ada tuh di desa saya tuh Bu di Bali. Masih ada yang nyirih terus giginya hitam gitu. Saya juga pernah lihat nenek saya nyirih. Isinya itu pinang, kapur ya. Makanya kapur sirih pinang ya gitu ya. Terus juga gitu dan warna. Memang sih giginya jadi kuning tapi jadi kuat loh. Mereka jarang banget ompong gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan nyikat gigi kali ya. Mungkin treatment gigi. Oh, masih sempat lihat yang hari ini. Saya dulu pernah lihat nenek saya kalau ada tamu terutama ya. Terus waktu abang saya nikah juga tuh kan pakai adat ya. Terus suruh nyirih. Disuruh kan aku nggak mau taruh kantong. Pedes gitu loh ya rasanya, terus kayak aneh gitu. Padahal itu obat ya mesti sebenarnya obat dan rata-rata gigi mereka tuh kuat ya karena ya itu tadi gabungan sirih apalagi gitu ya. Ada tembakaunya. Aku pernah waktu itu nyusunin sirih, tembakau, kapur, pinang gitu loh ya. Wah ribet lah. Terus menurut gue tuh kayak yang ya udah gitu loh ya, tapi itu adalah salah satu kebudayaan kekayaan kita kali ya. Hari ini nggak ada aku lihat gitu ya. Mamaku aja nggak pernah nyirih, nenekku iya ya. Oke, dengan nyirih yang lain siapa yang tahu? Orang zaman dulu sikat gigi apa? Saya mau coba jawab Bu. Silakan. Menurut saya kayaknya dari rambut hewan. Soalnya kebayangnya brush tuh dulu warnanya tuh kayak warna-warna rambut hewan. Pakai rambut hewan gitu loh ya. Apa? Jangan kucing dong, kasihan kucingnya masa dicukur bulunya. Pakai domba atau apa? Kalau domba kan bulunya tebal ya Bu. Kayak mungkin hewan-hewan yang lebih berambut modelannya. Saya kebayang mungkin yang bulu-bulunya panjang tuh kayak bulunya anggap bulu beruang deh Bu. Wah, ngeri ya. Mau sikat gigi tuh kayaknya mati ya. Ya soalnya kebayangnya itu Bu yang bulunya panjang-panjang tapi ya, gitu. Ya, oke. Ya. Tapi sebenarnya kalau saya yang melihat dengan mata kepala sendiri ya, itu orang memang pakai arang bener. Yang kedua, itu saya pernah melihat beneran karena waktu kecil itu nggak tahu ya, papa saya tuh suka banget ngajak kita tuh ke alam gitu ya, main ke alam, ke kebun, ke sungai dan kebetulan nenek saya memang tinggalnya di tepi sungai gitu dan zaman dulu tuh tepi sungai itu kan MCK ya. Jadi dari papan pokoknya tuh benar-benar bersyukur hidup hari ini gitu loh ya dengan segala fasilitasnya gitu loh ya. Dan saya melihat mereka sikat gigi itu pakai batu bata yang dihancurkan. Ngilu nggak sih? Gue ngeliatnya ngilu banget sumpah. Tapi beneran tuh gue ngeliat gitu. Walaupun di zaman itu aku sudah pakai sikat gigi dong. Tapi di kampung itu masih yang seperti itu. Jadi Anda lihat nggak sih betapa memang material itu membuat hidup lebih mudah, lebih nyaman, lebih higienis dan yang bikinnya di sono gitu loh ya, nun jauh di sana gitu. Tapi efeknya itu bisa kita sampai sedunia gitu loh ngerasain ya dari hasil pemikirannya, hasil dari penemuannya. Gitu. Makanya sekarang sudah ada sikat gigi, ayo jangan malah sikat gigi atulah. Ya, Anda bisa baca nanti dari zaman dulu tuh sebenarnya orang sikat gigi itu seperti apa gitu loh ya. Walaupun hari ini juga ada benang gigi ya sebenarnya juga ada gitu, tapi yang normal biasanya orang pakai ini. Tapi sebelum itu saya sempat menyaksikan memang maksudnya orang yang memang tidak menggunakan itu tapi pakai jari aja, pakai jari gitu, pakai jari telunjuk kemudian taruh beneran dah
Aku tuh ngeliatnya kayak bersyukurlah ya hari ini tuh banyak penemuan-penemuan yang membuat hidup kita lebih mudah, dan kemudian juga harusnya dengan itu kita juga bisa berkarya biar efeknya nanti dirasain sama generasi berikutnya. Ya, oke. Nah, ini sikat gigi stocking ini hanya sebagian kecil dari aplikasi dari nilon ya, karena awalnya sebenarnya nilon itu militer, lagi-lagi militer ya, ketika Perang Dunia ya, sama seperti polietilen munculnya kan karena militer, kemudian baru komersil. Ini juga sama seperti itu ya. Nah, parasut apa namanya, dulu itu biasanya dari silk itu apa tuh, sutra, dan kemudian baru berubah menjadi nilon karena kuat, tangguh, dan segala macam ya, memang performanya gila banget lah kalau buat nilon gitu loh ya. Dan dia bisa mereplace, kalau dulu ya kayak tadi ya mungkin orang kepikirnya bahan-bahan alam gitu loh ya. Dan silk ini juga bagian dari poliamida, tetapi dia adalah yang naturalnya, yang sekarang kita pelajari adalah sintesis ya gitu. Siapa yang tahu sejarah tentang silk? Siapa sih yang menemukan sutra? Ayo, siapa yang tahu? Wawasan, Anda harus punya wawasan tentang asal-usul material tuh supaya Anda juga dapat kayak insight gitu loh ya. Oh gini ya cara logika orang nemuin inventor itu begini ya cara nemuin sesuatu. Sejarahnya tuh begini ya, cara mikirnya gini. Sehingga nanti Anda juga akan melakukan hal yang sama, polanya sama gitu. Siapa yang tahu sejarah tentang sutra? Itu awal ketemunya gimana? Saya taunya cuman sutra tuh ketemunya di Cina, Bu. Benar. Yang nemukan siapa? Kalau yang ketemu nemuin di siapa jalan saya- gitu. Sutra Saya nggak gitu. tahu, Bu. Nggak tahu ya. Tapi benar itu Cina. Dan itu menjadi hakinya Cina. Hak kekayaan intelektual tuh hampir 500 tahun ya. Jadi yang menemukan itu sebenarnya adalah ratunya, the queen-nya ya. Jadi mereka kan suka ngeteh ya. Mereka suka ngeteh. Ngeteh sore-sore, ngeteh kan air panas. Nah, kemudian kecemplung gitu loh ya. Dan kemudian tahulah mereka riset terus dapat sutra. Dan sutra ini tuh sekualitas dengan emas ya, zaman dulu tuh apa ya? Barang mahal, barang mewah banget ya. Kalau udah tekstil seperti sutra itu kan memang dia keren banget, sampai hari ini juga sutra mah masih keren gitu ya. Tapi awalnya dari itu ya, karena dia sore-sore di kebun, kemudian dia ada yang nyemplung, lihat ini apa, ditarik kok panjang gitu loh ya. Apa Mai namanya Mai? Kepompong itu Mai? Namanya Mai? Kokon. Kokon. Itu kan Iya. dicemplung di air panas kan Mai ya? Iya. Dicemplungin terus baru ditarik gitu. Saya ingat waktu itu asli Mai di kelas matpol juga itu beneran dibawa kokonnya sama dia terus cemplungin depan mahasiswa. Iya. Terus pada geli gitu ngeliatnya. Kalau itu barang mahal ya. Mungkin Anda jalan-jalan ke Maribaya gitu ya Mai ya kalau nggak salah ya? Ada di ini Bu, di daerah Sindanglaya. Sindanglaya ya? Sindanglaya itu Ujung Berung sebelum, nah itu di atas ada Bu, yang memang beternak apa sih, dia mengembangkan sutra, ada di sana daerah. Maribaya juga ya kalau salah. Aku pernah main tuh ke Maribaya. Coba deh mahasiswa nanti kalau sudah nggak COVID lagi jalan-jalan ke sono tuh ke tempat-tempat material alam gitu. Anda lihat beneran dia dibiakan, kemudian juga nanti Anda dikasih tuh kokonnya sama dia. Terus gimana cara ngeluarinnya segala macam gitu. Saya pernah ke sana ya. Koleksi walaupun geli lihatnya, tapi maksudnya tuh kayak luar biasa loh. Beneran ya, di alam tuh bisa dibikin secantik itu, sekuat itu gitu loh ya. Dan dulu itu ketika Cina menemukan, kemudian dia membuat ya, dibikin kain, dan kemudian itu jadi barang mewah sekali. Makanya Anda tahu ya jalur sutra gitu loh ya. Dan itu katanya hampir 500 tahun di-keep ya sama mereka. Jadi kalau ada yang tahu itu dibunuh untuk menjaga itu, sehingga cuma Cina yang tahu ya. Tapi memang apa ya? Hari ini bisa membuat artificial silk gitu loh ya, walaupun tidak sama ya ininya, performanya tidak sama, tapi itulah teknologi ya, dan itu yang bermain orang polimer. Orang material gitu loh ya. Ini saya jadi kemana-mana nih, karena memang kalau poliamida tuh ngomongnya seru banget ya. Maksudnya itu benar-benar yang ini materialnya bisa kemana-mana nih, dengan monomernya itu adanya amida itu ya. Itu bisa kemana-mana ya. Kayak bisa jadi apapun lah gitu ya. Nah, sekarang kita belajarin sintetisnya dulu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kelasnya ya, poliamida, itu ada artificial poliamida. Saya ngomongnya PA aja ya. Kemudian ada natural ya. Nah, artificial ini yang mungkin
akan kita belajar di dalam semester ini, yang sama saya ini. Nanti yang sama Pak Steven, saya nggak tahu, nanti dibahas nggak kalau untuk yang natural polyamida, silk wool, seperti itu ya. Kalau sempat harusnya diajarin ya. Tapi kalau enggak, seenggaknya Anda tahu yang ini ya. Nah, artificial ini artinya sintesis sebenarnya. Sintesis polyamida, yang mana kita memang mengambil monomernya amida, kemudian dipolimerisasi, dan jadilah turunannya. Kelasnya ada apa? Kelasnya terbagi dua. Ada alifatik polyamida, kalau ini berdasarkan gugus ya. Kemudian ada aromatik polyamida. Alifatik Anda tahu dong, alifatik ya. Kemudian aromatik artinya ada gugus aromatik. Dan ini akan menghasilkan performa yang berbeda. Contohnya kalau untuk alifatik polyamida, inilah yang disebut nilon sebenarnya. Anda lihat ya, betapa nilon itu sebenarnya kelas dari polyamida, tapi kalau dari struktur, sebenarnya nilon itu kelas yang alifatik. Nanti lurus, yang ini, alifatik ya, karbon. Tapi kalau untuk yang aromatik sebenarnya kita nggak bilangnya nilon. Nah, ini yang Anda kenal tuh Kevlar. Kalau bicara Kevlar sama nilon, itu sama-sama polyamida, nggak sama. Tapi bedanya di mana? Di aromatik atau alifatik, walaupun nanti ada persentase aromatiknya sekitar 85% ya. Alifatiknya ada nggak? Masih ada, tapi batasnya di situ, dan itulah kelasnya yang disebut dengan Kevlar. Nah, kembarannya Nomex. Ya. Anda tahu Kevlar tuh kayak merek dagang kan sebenarnya. Merek dagang yang Anda tahu itu adalah untuk anti peluru. Ya. Tapi sebenarnya dia adalah aromatik polyamida. Makanya dibilang aramid. A-nya tuh aromatik. Mid-nya polyamida. Jadi kalau misalnya, oh aramid ya, oh bukan Kevlar. Ya iyalah itu kelasnya. Karena aramid ya, seratnya apa aramid? Oh bukan nih Kevlar gitu loh ya. Ya aramid itu aromatik polyamida, singkatannya aramid ya. Nah, nilon itu kelas yang alifatik sebenarnya. Jadi tapi kadang-kadang kalau kita ngomong nilon aja orang identiknya sama polyamida. Nah, kelas aromatik ini sangat spesial ya. Begitu dia diganti sama aromatik backbone-nya, ya itu harusnya di atas 85%. Nanti kita belajar dua-duanya akan saya ajari, alifatik sama aromatik ya. Maka ini nanti ketika dia substitusi orto dan para, ini kembar banget ya, ini kembar ya, kembar tapi performanya beda. Yang satu buat anti peluru, yang satu buat anti api. Nah, bersyukur ada material ini karena apa? Begitu ada kebakaran, orang pemadam kebakaran pakai baju yang Anda lihat kayak baju astronot, nggak kayak baju astronot beneran ya, itu APD nggak baju astronot ya. Baju yang mereka, seragam yang mereka gunakan itu adalah Nomex yang memang tidak terbakar gitu loh ya. Kenapa? Nanti kita belajar ya. Yang jelas karena ada gugus aromatik di sana. Ya, kestabilan terhadap ininya tinggi sekali ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah dua ini. Pertama saya akan membahas tentang alifatik polyamida atau misalnya orang kadang-kadang mengidentikannya dengan nilon. Yang kedua aramid, aromatik polyamida. Yang mana Anda tahu banget itu adalah Kevlar dan Nomex ini yang sangat-sangat populer sekali untuk kelas ini. Ya, bukan semuanya nggak populer ya, menurut aku tuh bener-bener kayak yang mereka tuh nge-save nyawa orang loh. Ya maksudnya ikhtiarnya pakai ini gitu loh ya, dengan ada material ini tuh jadi kayak memprotek ya, melindungi. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Maksudku kayak ini tuh material-material yang sangat berkesan. Tapi terutama sih kadang-kadang yang saya bikin kepo tuh siapa sih yang nemuin, kok bisa dia nemuin gitu loh ya. Nah itu kadang-kadang yang menjadi tanda tanya kok dia bisa mikir seperti itu. Nah itulah ranahnya orang materials engineer ya gitu. Nah, kalau kita bicara tadi Anda sudah dengar Kevlar, sudah dengar juga Nomex, kemudian nilon itu nama dagang ya. Jadi memang material itu nama dagang kadang lebih populer ya dibandingin nama ilmiah. Tapi Anda harus tahu dua-duanya. Ketika kita bicara scientific forum, maka pakailah nama ilmiahnya. Tetapi ketika kita trading gitu ya, jual beli, ya pakailah nama dagangnya. Kalau nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti, ya sama di logam juga gitu ya, hampir semua material seperti itu. Makanya Anda harusnya tahu informasi tentang nama dagangnya apa, nama saintifiknya itu apa gitu loh ya. Supaya nggak bisa komunikasinya lancar gitu. Kalau nggak lancar nanti ya gitu. Nah, kalau di antara nilon, ya, saya ngomongnya nilon aja ya biar Anda juga ini saya nggak ngomong alifatik polyamida panjang ya. Saya ngomongnya nilon aja langsung ya. Walaupun nilon itu nama dagang ya sebenarnya ya. Nah, mungkin pernah dengar ya nilon 6, nilon 66 gitu loh ya. Ini tuh beken banget. Pernah dengar nggak Anda nilon 6, nilon 66? Atau baru hari ini dengar?
Harusnya udah ya, udah pernah denger ya, nilon 6, nilon 66. Siapa yang tahu lagi? Nilon selain nilon 6, nilon 66, siapa yang pernah denger jenis nilon yang lain yang ada angkanya? Ayo. Nilon berapa? 612, Bu. 612. Biasanya dipakai buat apa? Kurang tahu, Bu. Pernah dengar doang. Tapi pernah dengar ya, 612. Kemudian siapa lagi yang tahu? Ini bukan angka ini togel ya. Ini angka menunjukkan sesuatu di struktur. Jadi angka 6 itu ada artinya. 66 itu ada artinya yang nanti akan saya ajarkan apa artinya itu, dan itu dari proses polimerisasi. Ya, walaupun mungkin nggak tahu ya, aku nggak tahu orang di luar sana yang belum belajar polimer mikirnya apa, mungkin mikirnya nama dagangannya kali ya. Padahal enggak, ini tuh nunjukin sesuatu gitu loh. Tadi ada 612 katanya. Ada yang lain yang pernah dengar nilon berapa? Nilon 11 sama nilon 12, Bu. Nilon 11, nilon 12. Pakai biasanya buat apa? Saya kurang tahu, Bu. Saya cuma baca doang di Brainstorm. Di Brainstorm ya. Ya, good point-nya adalah Anda baca Brainstorm seperti yang diinstruksikan di EduNext ya. Nah, nilon ini banyak banget kelasnya, dan kemudian juga jadi gini ya, hebatnya orang rekayasa itu mereka tuh misalnya ini tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa, nanti ini diimprove, ini improve mana gitu loh ya, dan angka ini menunjukkan sesuatu ya. Ada yang populer yang ini 666, tapi ada yang mungkin Anda nggak pernah dengar juga, tapi itu ada di produksi dan itu biasanya buat advance ya itu. Nah, yang akan saya ajarin tuh ini maknanya itu dari mana gitu ya nanti, dan kita juga akan melihat kelas-kelasnya dari nilon ini, sehingga nanti kalau Anda masuk ke industri, ketika Anda harus diminta pendapatnya, tolong ya Mas Engineer gitu, tolong pilihin nih harusnya pakai nilon berapa, enggaknya Anda tahu gitu ya. Memilih tuh Anda tahu nggak salah pilih ya. Nah ini dia, jadi banyak banget ya kalau nilon ada 4, 6, 6, 10, tadi 6, 12 ya disebutin, nilon 10, nilon 12 gitu loh ya. Dan biasanya kadang-kadang yang Anda sering nggak dengar ya, yang bukan 6 dan 66, ini biasanya memang spesial sekali aplikasinya ya, sangat spesial dan unik ya. Nanti Anda akan tahu kenapa ini 10, ini 12 gitu loh ya. Untuk apa itu, logika strukturnya itu ada. Nah, saya nggak akan ngasih detail seperti itu. Maksudnya itu nggak satu-satu saya bahas, tidak. Tetapi logika generalnya akan saya berikan. Supaya ketika Anda melihat angka ini dan Anda mengkorelasikan dengan struktur yang terjadi, interchange ya, kita bicara polimer ini, logikanya ada interchange, Anda bisa menghipotesis kira-kira propertiesnya seperti apa kalau Anda belum dapat data sheet-nya. Kira-kira gitu. Ya, jadi saya akan kasih formulasi itu secara general, sisanya lo mikir pakai ilmu kipol lo. Gitu. Makanya ini belajar tuh pakai mikir gitu, bukan dihafalin. Kalau enggak, aku nggak ngerti gimana cara orang ngafalin angka-angka ini ya. Mungkin ada yang jagoan ngafal gitu ya, tapi saya termasuk yang agak parah nih kalau kayak dulu belajar sejarah ya, kayak tanggal, tahun perang di Ponorogo, tahun berapa tuh gue lupa, tahun berapa. Jadi agak bermasalah kalau Anda misalnya ngafalin ininya, ngafalin plek ketiplek gitu ya. Tapi enggak, kalau Anda tahu formulasi ini tuh nggak masalah, Anda akan tahu sendiri. Dan bahkan Anda tahu nanti propertiesnya seperti apa ya. Oke. Nah, ada 2 jenis dari nilon. Ingat, nilon saya bicara alifatik ini ya. Saya ulangin lagi. Kalau saya bicara nilon, artinya saya bicara alifatik, bukan aromatik, bukan aramid. Itu nanti kita belajar nanti aramid di belakang setelah ini selesai ya. Nah, karena aku susah kalau bilangnya PA poliamida itu juga nggak terbiasa sebenarnya ya. Nah, ada namanya nilon XX, ada namanya nilon Z. Ya, ini apa? Ini nanti akan menunjukkan kepada jumlah atom karbon dari monomer diaminanya, Y-nya itu nanti atom karbon dari diasid. Jadi karena 2 tek digabung. Ini agak berbeda nih sistem polimerisasinya. Tapi nilon Z misalnya nilon 6, ini nilon 66 contohnya ya. Itu adalah nanti juga reverse kepada atom karbon. Jadi sebenarnya angka itu menunjukkan apa? Atom karbon dari monomernya mereka. Ya. Nah, makanya kalau untuk XY ini contohnya nilon 66, artinya 6 atom karbon yang diamin, 6 atom karbon yang monomer dari diasid. Tapi kalau untuk Z satu saja, ini sebenarnya menuju kepada atom karbon nanti dari monomernya, makanya ini adalah nilon 6. Ya. Kalau belum kebayang nggak apa-apa ya, seenggaknya Anda tahu lah yang paling populer 6 dan 66 itu menunjukkan tentang banyaknya atom karbon di monomer. Ya. Nah, ada video tentang nilon production, tapi waktunya sudah habis. Mungkin kuliahnya saya sudahi di sini dulu. Videonya nanti saya letakkan mungkin di EduNext, biar nanti hari Rabu Anda bisa
sudah tahu ya prosesnya seperti apa sehingga kita kuliah menjadi lebih mudah. Dan jangan lupa hari Rabu kita kuis. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih ada 1 menit. Kalau di laptop saya 8:59. Izin bertanya dikit, Bu. Ya, silakan. Melvin 002. Kalau yang terakhir itu, nilon Z itu kan jumlah atom karbon di monomernya. Monomernya itu monomer apa, Bu? Maksudnya monomer di aminanya atau di asid atau jumlah keduanya? Nanti beda ya. Untuk XY sama Z itu nanti akan berbeda. Nanti detailnya akan saya jelaskan di next lecture. Karena dia ada namanya sistemnya ring opening. Nah, dari situ nanti dari ring opening kemudian dia bergabung itu jadi monomer. Jadi ada tahapnya. Untuk XY sama Z itu agak beda jalur. Ya, mendapatkan monomernya itu agak beda. Makanya jadinya XY dan Z. Nah, biasanya salah satu itu nanti adanya namanya itu reaksi ring opening. Ya. Mungkin nggak sekarang saya jelasin, tapi insya Allah minggu depan, Rabu depan saya jelasin detail, ya. Tapi bagusnya Melvin kamu baca dulu aja, biar nanti nggak kebayang, biar nggak gini. Biasanya kadang-kadang kalau baca sendiri itu memang bingung. Kalau tentang nilon, tentang ini tuh apa gitu loh ya. Tapi ini tujuannya kuliah. Jadi maksudnya saya membuat ini menjadi lebih terus simple, sehingga Anda bisa paham. Ya, jadi kelasnya memang dibagi 2, karena jalur pembentukan monomernya beda, maka jadilah XY dan Z. Kira-kira kalau gambaran umumnya gitu dulu. Detailnya nanti kita belajar. Karena kalau sekarang saya jelasin, nanti ini habis udah habis waktunya. Oke ya. Simpan pertanyaannya dan mungkin Anda juga sambil baca-baca aja dari Benstrong atau dari sumber yang lain supaya nanti ketika kuliah Anda nggak susah pahamnya. Oke, baik. Kasih, Bu. Sama-sama. Masih ada yang lain? Gak ada. Ya, oke. Kalau gitu waktunya sudah habis, sudah jam 9. Silakan Anda